Takbir Idul Fitri. Cara yang benar dan keutamaan yang perlu kita ketahui. Idul Fitri adalah momen penuh kebahagiaan dan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di hari raya ini adalah takbir. Takbir mengandung makna pengagungan terhadap Allah dan ada cara-cara khusus dalam melaksanakannya. Yuk, simak penjelasan tentang cara takbir Idul Fitri yang bisa kita praktikkan. Kapan takbir dimulai? Takbir Idul Fitri dilakukan sejak matahari terbenam pada malam hari raya dan berlanjut hingga imam memulai salat Idul Fitri. Kita bisa mengucapkan takbir ini di mana saja dan kapan saja, di jalan, di masjid, di rumah, bahkan sambil tiduran. Takbir ini adalah bentuk syiar Islam yang bisa dilakukan di berbagai situasi, baik dalam keadaan duduk, berdiri, bahkan berbaring. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 169, takbir ini sangat dianjurkan untuk dilakukan terutama saat berkumpul bersama keluarga atau masyarakat. Tidak ada batasan waktu dan tempat tertentu karena takbir ini merupakan amal ibadah yang fleksibel. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 169 menjelaskan, وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ لَيْلَتَيِ الْعِيدَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ فِي عِيدِ الْفِطْرِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ بِصَلَاةِ الْعِيدِ وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ خلف الصلوات وغيرها من الأحوال ويكثر منه عند ازدحام الناس ويكبر ماشيا وجالسا ومضطجعا وفي طريقه وفي المسجد وعلى فراشه. Artinya disunnahkan mengucapkan takbir pada malam 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan disunnahkan pada hari raya Idul Fitri mulai dari terbenamnya matahari hingga imam memulai salat Id. Disunnahkan juga untuk mengucapkan takbir setelah salat, fardu maupun, dan dalam berbagai keadaan lainnya. Disunnahkan memperbanyak takbir saat berada di keramaian dan mengucapkan takbir saat berjalan, duduk, berbaring, di jalan, di masjid, dan bahkan di atas tempat tidurnya. Sares pengecualian, takbir di tempat yang dilarang. Meskipun takbir bisa dilakukan di mana saja, ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan. Berdasarkan kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi Juz 1 halaman 33, ada larangan untuk zikir kepada Allah, termasuk mengucapkan takbir dalam keadaan tertentu, yaitu di toilet. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa dalam keadaan seperti itu, baik saat buang air besar atau kecil, kita dilarang mengucapkan zikir. Ini berlaku untuk semua bentuk zikir, termasuk takbir, karena toilet bukan tempat suci. Sedangkan hukum berzikir di tempat najis adalah makruh. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Adhkar halaman 33, Babun nahyi 'anil dzikri wal kalami 'alal khala'. Yukrahu dzikru wal kalamu hala qada'il hajah, sawa'un kana fi as-sahra'i aw fi al-bunyan, wa sawa'un fi dhalika jami'u al-adhkari wal kalam, taz ila kalam ad-darurat, hatta qala ba'du ashabina, idha 'atasa la yuhmidu Allah ta'ala ولا يشمت عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن ويكون المسلم مقصرا لا يستحق جوابا والكلام بهذا كله مكروه كراهة تنزيه ولا يحرم فإن عطس فحمد الله تعالى بقلبه ولم يحرك لسانه فلا بأس وكذلك يفعل حال الجماع. Artinya, bab larangan berzikir dan berbicara di tempat buang air. Zikir dan berbicara saat sedang buang air adalah sesuatu yang dimakruhkan, baik itu di padang pasir maupun di bangunan. Hal ini berlaku untuk semua jenis zikir dan pembicaraan, kecuali pembicaraan yang sifatnya darurat. Bahkan, sebagian dari ulama kami mazhab Syafi'i mengatakan, jika seseorang bersin, ia tidak boleh memuji Allah Ta'ala, tidak boleh mendoakan orang yang bersin, tidak boleh menjawab salam, dan tidak boleh menjawab panggilan muadzin. Orang yang memberi salam di tempat tersebut dianggap ceroboh dan tidak memenuhi hak untuk mendapat jawaban. Semua pembicaraan semacam ini dimakruhkan dengan makruh tanzih, tidak sampai haram. Jika seseorang bersin lalu memuji Allah Ta'ala dalam hati tanpa menggerakkan lisannya, maka tidak mengapa. Begitu juga halnya saat melakukan hubungan suami istri. Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyathi dalam kitab I'anatut Talibin Juz, Iman halaman 408 menjelaskan,
li'anna dzikra bimahallin najasati makruhun. Artinya, karena zikir di tempat yang najis, itu dimakruhkan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW pernah menegur seseorang yang mengucapkan salam saat beliau sedang buang air. Marita rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi inni karihtu an adhkura Allah illa ala tuhr. Seorang lelaki lewat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sedang buang air kecil, lalu ia mengucapkan salam kepadanya. Namun Nabi tidak membalas salam tersebut hingga selesai dari buang air kecil. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku tidak suka berzikir kepada Allah kecuali dalam keadaan suci." Hadis ini mengajarkan kita bahwa menjaga adab dalam beribadah sangat penting, termasuk dalam memilih tempat yang suci, seperti tidak mengucapkan zikir atau salam saat berada di toilet. Bacaan takbir yang dianjurkan. Nah, bagaimana cara mengucapkan takbir yang benar? Berikut adalah bacaan takbir yang disarankan. Pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Takbir ini diucapkan 3 kali berturut-turut dan bisa diulang sesuai dengan keinginan. Sederhana, namun memiliki kekuatan luar biasa dalam mengingatkan kita tentang kebesaran Allah. Kedua, jika ingin lebih panjang, kita juga bisa membaca takbir dengan tambahan doa yang lebih lengkap, seperti yang disarankan oleh Imam Asy-Syafi'i, yaitu Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhan Allahi bukratan wa asila la ilaha illa Allahu wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazama al-ahzaba wahdah talikuti haysanan la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Artinya, Allah Maha Besar, Maha Besar, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maha suci Allah di pagi dan petang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dia telah menepati janjinya, menolong hambanya, dan mengalahkan pasukan-pasukan musuh sendirian. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan bagi Allah segala puji. Takbir panjang ini memiliki makna yang mendalam dan bisa mengingatkan kita pada kebesaran Allah, serta pengingatan tentang kemenangan yang diraih umat Islam melalui Ramadan dan Idul Fitri. Kenapa takbir Idul Fitri itu penting? Takbir di Idul Fitri bukan sekadar ucapan biasa. Takbir ini merupakan perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Artinya, dan agar kalian menyempurnakan bilangan bulan Ramadan dengan puasa, dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kalian setelah sempurna puasa sebulan Ramadan. Takbir adalah bentuk syukur kita atas nikmat Ramadan dan kemenangan dalam menjalani ibadah puasa. Dengan takbir, kita mengungkapkan rasa syukur dan kebesaran Allah yang telah memberi kita kekuatan selama sebulan penuh beribadah. Menurut Ibnu Allan, takbir di Idul Fitri lebih kuat kesunahannya daripada takbir Idul Adha. Ibnu Allan menjelaskan dalam kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah juz 4 halaman 237. أخرج البيهقي عن الشافعي قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم البقرة 155 فقال سمعت بعض من أوعى من أهل العلم بالقرآن يقول تسنة ولتكملوا عدة شهر رمضان بصوم ولتكبروا الله على ما هداكم عند إكماله. Artinya, Tanasul Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, Allah Ta'ala berfirman, dan agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan, dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kalian. Sahih Al-Baqarah ayat 185.
Imam Asy-Syafi'i melanjutkan, beliau berkata, "Saya mendengar sebagian orang yang lebih memahami Al-Quran mengatakan, dan agar kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan dengan berpuasa, dan agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kalian ketika kalian menyelesaikannya." Kesimpulan takbir Idul Fitri adalah salah satu amalan penting yang sangat dianjurkan oleh Islam. Dimulai sejak matahari terbenam pada malam Idul Fitri sampai imam memulai solat Idul Fitri. Takbir ini mengingatkan kita atas kebesaran Allah dan menjadi ekspresi rasa syukur atas kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh. Dengan ucapan Allahu Akbar yang sederhana, kita mengungkapkan kebesaran Allah yang maha tinggi. Takbir ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak suci seperti toilet. Dengan memahami tata cara takbir ini, mari kita rayakan Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan, pengagungan kepada Allah, dan rasa syukur yang mendalam. Wallahu a'lam. Ahmad Muntaha AM, Redaktur Keislaman NU Online, dan Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail Pengurus Wilayah, Nahdlatul Ulama Jawa Tengah.